Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Babak pertama, mulailah. FAMA berdiri di depan kursi VIP dan memandangi alun-alun yang ramai. Beberapa saat kemudian, dia dengan lembut berkata, "Sekarang, saya ingin mengundang semua pesaing untuk pindah ke posisi yang ditentukan." Meskipun alun-alun saat ini sangat ramai sampai-sampai dering bel hampir tidak bisa didengar, suara FAMA masih terdengar di telinga semua orang. Dari sini, dapat dilihat bahwa lelaki tua yang sekarat ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Mendengar kata-kata FAMA, banyak alkemis di kursi VIP langsung berdiri. Di sana, sebagian besar alkemis dipersiapkan oleh atau diikat menjadi beberapa kelompok yang lebih kuat. Karena memiliki pembangkit tenaga listrik untuk mendukung mereka, tingkatan alkemis ini sedikit lebih tinggi secara keseluruhan dibandingkan dengan alkemis bebas itu. Platform tinggi itu puluhan meter lebih tinggi dari tanah terbuka di bawahnya. Dengan ketinggian seperti itu, orang-orang muda ini, banyak dari mereka yang kekuatannya hanya sebagai doshi atau bahkan doze, secara alami tidak akan berani melompat ke bawah. Oleh karena itu, di jalan setapak di samping kedua sisi tempat duduk VIP, terdapat tangga yang secara eksklusif mengarah ke lapangan terbuka di bawahnya. Saat ini, mereka secara berturut-turut berjalan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Keke, Liu Ling, Yuer kecil, Yan Xiao, kau juga harus pergi ke posisimu masing-masing, karena hasil tes internalmu adalah yang paling luar biasa. Stasiun di sana adalah milik kalian bertiga. Ketiga kursi itu akan membuat Anda menjadi fokus perhatian penonton. Jari FAMA menunjuk ke suatu tempat yang terletak di tengah-tengah tanah terbuka. Tempat itu memiliki lebih dari 10 meja hijau besar dan tidak hanya meja hijau ini lebih besar dari yang lain, mereka juga tampaknya lebih tinggi dari resolusi. Posisi istimewa yang menonjol dengan sendirinya akan membuat orang-orang yang berdiri di sana menjadi daya tarik tersendiri. Ketika tatapan dari ketiga orang itu mengikuti arah yang ditunjuk FAMA dan melihat tempat khusus, ekspresi mereka berbeda satu sama lain. Liu Ling sedikit bersemangat, selain terkejut, putri kecil penasaran dan bersemangat, sementara Xiao Yan kosong sejenak sebelum dia menyatukan alisnya sedikit. Mengingat karakter Xiao Yan, dia benar-benar tidak menyukai posisi khusus yang menempatkannya dalam sorotan. Tatapan FAMA perlahan-lahan melayang ke wajah ketiga orang itu dan akhirnya berhenti pada Xiao Yan. Dia tampaknya bisa melihat melalui apa yang dipikirkan Xiao Yan saat dia berkata dengan lembut sambil tersenyum, secara alami adalah hal yang baik bagi seorang anak muda untuk mengetahui bagaimana menjaga profil rendah. Namun, ada beberapa hal di dunia ini yang dibuat tidak mungkin untuk dirahasiakan. Karena Anda berpartisipasi dalam Grand Meeting, Anda pasti berpikir untuk mendapatkan hasil terbaik. Untuk mendapatkan hasil terbaik dan menjadi yang terdepan dari 2.000 lebih orang ini, Anda tidak bisa lepas dari fokus perhatian. Karena pada akhirnya Anda akan ditemukan, lalu apa bedanya itu terjadi sekarang daripada nanti? Jika kamu tidak melakukan sesuatu yang gegabah dan sombong saat kamu masih muda, kamu tidak akan memiliki kenangan yang menyenangkan untuk diingat di masa depan, kata FAMA sambil tersenyum. Ketua FAMA benar. Xiao Yan tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya. Dia tidak terus terjerat soal ini. Keke, baiklah. Beberapa dari kalian silakan turun. FAMA tersenyum dan berkata, "Kalian berdua, aku akan pergi dulu." Liu Ling menanggapi FAMA terlebih dahulu sebelum menertawakan Xiao Yan dan putri kecil. Segera, dia menekan tanah dengan ringan dan tubuhnya menyerbu ke tepi platform tinggi. Dia melirik ke tanah terbuka besar di bawah. Kemudian dia melompat ke depan dan menimbulkan suara syok yang tak terhitung jumlahnya dari orang-orang di kursi VIP. Tubuhnya dengan cepat turun dan saat dia akan mencapai tanah,
Dua kolom duki yang bisa dilihat dengan mata telanjang muncul dari tumit Liu Ling. Meminjam kekuatan lawan dari kolom duki, dia mendarat di tanah tanpa cedera. Setelah itu, dia tersenyum dan dengan cepat berjalan ke titik tengah alun-alun di bawah tatapan yang dipenuhi dengan panas yang membara. Orang ini sangat suka pamer, tapi apakah dia pikir hanya dia yang tahu cara melompat? Mengamati Liu Ling yang telah menerima perhatian dari semua orang dengan langsung melompat ke bawah, putri kecil menepuk bibirnya. Tubuhnya yang cantik melompat ke depan dan juga melesat dari platform tinggi. Seperti daun yang jatuh, tubuhnya dengan lembut dan anggun turun. Postur cantiknya seperti seorang dewi. Roar, roar. Tindakan cantik putri kecil ini tidak diragukan lagi telah menggugah hati mereka yang mengamati lebih dari penampilan Liu Ling sebelumnya. Selain itu, karena sifatnya yang lembut dan imut, itu tidak hanya menyebabkan suara lolongan dari kursi VIP, tetapi juga suara gemuruh yang memekakkan telinga keluar dari kursi penonton di sisi berlawanan. Keke, Pak Tua Jia. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa kelincahan Dou Teknik Wei, Flying Flock, kamu lebih cocok untuk wanita, tapi aku tidak pernah berharap kamu akan pernah mengajarkannya kepada gadis kecil ini. Mengamati tubuh putri kecil yang sama sekali mengabaikan gravitasi saat dia melayang, Fama tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan tersenyum saat dia berbicara dengan Jia Lao. Dia hanya mempelajari sedikit dari kelincahan Dou Teknik Wei ini. Namun, karena dia hanya mengejar kecantikan, dia akan dengan mudah menjadi target pihak lain jika dia bertemu musuh. Jia Lao menggelengkan kepalanya. Meskipun kata-kata dari mulutnya diucapkan seperti itu, ketika seseorang melihat senyuman di wajahnya, dia jelas puas dengan keterampilan yang telah diungkapkan putri kecil. Hei, teman kecil. Mengapa Anda tidak melompat juga? Kamu tidak bisa kalah dari mereka dalam parade pintu masuk ini. Melihat wajah Jia Lao yang sedikit senang, Hai Bodong tidak bisa menahan untuk tidak memutar matanya saat dia mendesak Xiao Yan. Kurasa aku akan turun. Merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul padanya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan mulai berjalan di sepanjang jalan setapak menuju ke bawah. Namun, Hai Bodong tiba-tiba melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat meledak, mengipasi Xiao Yan yang tidak punya waktu untuk membela diri. Haha, lebih baik kau tidak membuatku kehilangan muka. Turun. Kamu bajingan tua, didorong, telapak tangan Xiao Yan dengan cepat menari-nari. Dia baru saja mengutuk ketika tubuhnya mulai turun dengan liar di bawah tatapan semua orang. Angin bersiul melewati telinga Xiao Yan. Karena dia didorong dengan paksa oleh Hai Bodong, dia akhirnya jatuh kepala lebih dulu. Xiao Yan menghela nafas tanpa daya saat dia mendengar suara angin kencang di telinganya. Kedua tangannya tidak bergerak saat dia membiarkan tubuhnya jatuh lurus ke bawah kepala terlebih dahulu. Di alun-alun, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tercengang ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan masih tidak bereaksi meskipun semakin dekat ke tanah. Beberapa wanita muda yang lebih pengecut sudah buru-buru menutup mata, takut mereka akan melihat pemandangan yang sangat berdarah. Sama seperti orang yang tak terhitung jumlahnya melebarkan mata mereka, ingin melihat apakah anak kecil ini, yang tampaknya memiliki kemampuan, akan berubah menjadi tumpukan pasta daging di tempat. Xiao Yan, yang tetap diam, akhirnya menggerakkan tangannya. Dia mengarahkan mereka ke tanah dan sesaat kemudian, kekuatan tak berbentuk yang tak tertandingi menyerbu keluar, dengan keras menghantam permukaan batu hijau yang keras. Segera, garis retakan mulai menyebar di permukaan batu. Meminjam kekuatan dorongan, tubuh Xiao Yan yang jatuh tajam menjadi jauh lebih lambat. Tubuhnya seperti bola spiral di udara, mulai berputar dengan cepat. Setiap kali gaya akan memudar, telapak tangan Xiao Yan akan dengan sembarangan menampar ke bawah, meminjam aliran udara yang meningkat yang diciptakan dari gaya untuk membatalkan gaya ke bawah pada tubuhnya, membentuk keseimbangan yang sempurna. Di bawah tatapan kaget semua orang,
tubuh Xiao Yan seperti heliks, berputar saat dia bergerak menuju pusat alun-alun. CK, kontrol aliran udara yang sangat indah. Di usia seperti itu, dia sebenarnya bisa bergerak bebas di udara tanpa menggunakan sepasang sayap. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh beberapa douang. Mengamati sosok manusia yang dengan cepat berputar saat dia bergerak melalui ruang terbuka, beberapa kejutan muncul tanpa sadar di wajah Jia Lao dan FAMA saat mereka memuji. Hei, orang ini benar-benar tidak bisa ditebak. Saya awalnya berpikir bahwa dia akan menggunakan teknik dou terbang. Ini benar-benar tidak terduga bahwa dia sebenarnya masih memiliki jenis keterampilan yang disembunyikan juga. Wajah Hai Bodong juga dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun dia tahu bahwa metode Xiao Yan ini tidak praktis dalam hal terbang sungguhan, namun, dalam kesempatan saat ini, tidak diragukan lagi cukup mencolok untuk menyebabkan banyak orang terkejut. Di bawah tatapan tertegun dari beberapa ribu pesaing, tubuh Xiao Yan dengan cepat bergerak ke tengah, rotasi tubuhnya secara bertahap melemah. Dengan ketukan lembut dari ujung kakinya di ruang kosong, tubuhnya membalik di udara dan berguling ke bawah seperti labu. Beberapa saat kemudian, tubuhnya ditekuk dengan lembut dan dia mendarat dengan mulus dengan satu kaki ditopang di tanah. Dia dengan lembut menepuk debu di tangannya dan perlahan berdiri, menatap masa padat kepala manusia di kursi penonton yang tidak bisa dia lihat akhirnya. Tepuk tangan. Dia terlalu tampan. Roar, hebat. Suara tepuk tangan yang memekakkan telinga langsung terdengar dari kursi penonton yang agak sepi. Teriakan tajam tiba-tiba bergema di seluruh alun-alun. Grand Meeting belum dimulai, tetapi pemuda ini telah memberi mereka pertunjukan yang membuka mata. Hanya dengan penampilan pintu masuk yang sempurna ini, sudah ada banyak wanita muda yang terpesona oleh pemuda yang mengenakan jubah alkemis hitam ini. Di kursi VIP, Ya Fei mengusap pipinya dengan tangannya. Matanya yang cantik menatap langsung ke pemuda yang berdiri di tempat yang paling mencolok, menerima perhatian semua orang. Wajahnya yang mempesona dan bergerak sedikit linglung. Kilatan indah muncul di pupil matanya. Anak kecil ini tampaknya bukan lagi pemuda yang tidak dewasa itu. Dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Pantas saja kakek buyut memujinya begitu tinggi. Yao Ye bergumam lembut sambil menatap pemuda yang diam-diam menikmati sorakan yang tak terhitung jumlahnya. Nalan Yanran duduk dengan malas di kursi empuk yang nyaman. Garis besar indah yang terbentuk di bawah bundel gaun putih bulan yang luas menyebabkan banyak tatapan di belakangnya menyapu secara diam-diam. Arusnya juga menghentikan pandangannya pada Xiao Yan yang berada di tanah terbuka di bawah. Menyaksikan sikap acuh tak acuh yang terakhir seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa saat dia berdiri di tengah sorakan yang tak terhitung jumlahnya, wajah cantiknya tidak bisa membantu tetapi menjadi jauh lebih lembut. Mungkin itu karena dia telah tinggal dengan gurunya, yang dipandang seperti dewa di dalam hatinya, untuk waktu yang lama, tetapi Nalan Yanran memiliki kesan yang baik tentang kehadiran mengesankan yang mirip dengan gurunya. Mu Chen menyipitkan matanya. Dia menatap Xiao Yan di arena kompetisi. Beberapa saat kemudian, dia memiringkan kepalanya dan berkata kepada Mu San, apakah dia orang yang kamu sebutkan itu? Ya, orang ini benar-benar berani berada begitu dekat dengan Ya Fei. Kemarin, jika bukan karena Nalan Yanran menghentikan saya akan memberinya pelajaran. Mu San berbicara jahat. Jari Mu Chen dengan lembut mengetuk punggung tangannya yang layu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan perlahan berkata, di masa depan, jangan pergi dan menyinggung perasaannya. Jika Anda benar-benar menyukai gadis itu Ya Fei, Anda dapat menggunakan metode biasa untuk mengejarnya. Akan lebih baik jika Anda tidak memprovokasi orang yang disebut Yan Xiao ini. Jika Anda benar-benar melawannya, Anda mungkin bukan tandingannya. Tapi, mendengar ini, Mu San menjadi cemas. Dia akan mengatakan sesuatu ketika dia melihat wajah Mu Chen yang telah tenggelam.
kepala Emyushan tenggelam dan dia hanya bisa setuju tanpa daya. Xiao Yan diam-diam berdiri di depan meja batu hijau bersih. Dia menyadari bahwa satu set bahan obat ditempatkan dengan rapi di atas meja batu dan di depannya ada selembar kertas tipis yang duduk dengan tenang. Selain itu, cermin giok tertanam di bagian depan meja batu dengan lampu hijau merah berkedip-kedip di dalamnya. Saat Xiao Yan dengan nyaman mengambil kertas tipis dan menyapu pandangannya ke atasnya, dia agak tertegun menyadari bahwa itu sebenarnya adalah formula obat untuk pil obat tingkat 2. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan tidak bisa berkata-kata adalah hanya beberapa bahan obat dan hal-hal lain yang dengan sembarangan dituliskan ke dalam formula obat ini. Formatnya, sama sekali, tidak sesuai dengan metode ortodoks dalam membuat formula obat. Seperti disebutkan sebelumnya, formula pengobatan ortodoks membutuhkan penggunaan kekuatan spiritual untuk membaca. Hanya melalui metode ini formula dapat menyampaikan semua informasi yang diperlukan yang perlu dipahami pembaca untuk memurnikan pil obat dalam waktu sesingkat mungkin. Hal-hal yang dicatat pada selembar kertas tipis ini memberikan metode pemurnian yang tidak jelas. Semua detail yang tersisa benar-benar mengharuskan pembaca untuk memahaminya sendiri. Ini tidak diragukan lagi akan menyebabkan jumlah kegagalan dalam menyempurnakan pil obat ini meningkat ke tingkat yang menakutkan. Hal yang benar-benar menyebabkan Xiao Yan tidak bisa berkata-kata adalah jumlah bahan obat yang diletakkan di atas meja batu. Jumlahnya jelas hanya cukup untuk memungkinkan seseorang memurnikan pil obat 2 kali. Dengan kata lain, itu berarti bahwa setiap orang hanya memiliki satu peluang gagal. Jika ramuan obat benar-benar habis dan tidak ada pil obat yang dimurnikan, maka jelas orang tersebut telah gagal. Akibat kegagalan adalah dikeluarkan dari kompetisi. Ini pasti grand meeting yang diadakan setiap 8 tahun. Kesulitan seperti ini benar-benar hebat. Xiao Yan memegang selembar kertas tipis, tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melirik ke segala arah, hanya untuk menyadari bahwa ada beberapa kepahitan di banyak wajah alkemis. Memiringkan kepalanya, dia menatap putri kecil dan Liu Ling di kiri dan kanannya. Keduanya tampak jauh lebih tenang. Namun, mereka berdua masih sedikit mengernyit karena mengenali beberapa masalah dengan formula yang terekam di kertas tipis. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Dia hanya bisa mengalihkan fokusnya ke selembar kertas tipis. Pemeriksaan aneh semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dia coba sebelumnya, oleh karena itu hatinya terasa sedikit tidak nyaman. Saat Xiao Yan menarik pandangannya, Liu Ling mengalihkan pandangannya. Dia melihat senyum pahit di wajah mantan yang belum hilang dan tidak bisa menahan tawa dingin lembut. Dia berbisik, Jadi bagaimana jika Anda luar biasa dalam memurnikan ramuan obat? Saya sudah katakan bahwa ujian dalam grand meeting tidak sekadar bersaing di depan itu. Selanjutnya, izinkan saya melihat bagaimana Anda mempermalukan diri sendiri di depan Nalan Yanran, orang desa. Setelah menerima ajaran Gu Hi yang sangat ortodoks, Liu Ling menjadi sangat percaya diri untuk pertemuan akbar ini. Oleh karena itu, ia ingin mendapatkan tempat juara pada grand meeting tersebut. Setelah itu, dia akan memiliki kualifikasi untuk mengejar Dewi di hatinya, Nalan Yanran. Di lapangan terbuka yang sangat luas, semua peserta memegang kertas tipis dengan kedua tangan. Mereka menampilkan banyak ekspresi berbeda saat mereka membaca. Dalam sekejap, seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap. Suasana tenang berlanjut selama hampir 5 menit. Bel yang jelas kemudian terdengar tiba-tiba di tanah terbuka. Mendengar bel berbunyi, semua peserta secara spontan meletakkan barang-barang di tangan mereka. Mereka memberi isyarat dengan tangan mereka dan seketika, ribuan kuali dengan berbagai warna dan bentuk tiba-tiba muncul di atas meja batu hijau. Setelah bel berbunyi, Fama yang matanya tertutup juga membukanya. Dia menyapu pandangannya di bawahnya saat suaranya yang pelan terdengar di telinga semua orang,
Menurutku kalian semua seharusnya mengerti sesuatu. Selama putaran pertama kompetisi ini, Anda semua harus mengikuti formula obat yang tidak lengkap ini untuk menyempurnakan pil obat yang merupakan produk jadi. Masing-masing dari Anda memiliki 2 percobaan. Jika pil obat tidak berhasil disuling setelah 2 kali mencoba, cermin giok di belakang meja hijau secara otomatis akan menampilkan lampu merah. Saat lampu merah menyala, orang itu akan keluar dari arena kompetisi. Di dinding di seberang kalian semua, ada jam pasir besar. Itulah batas waktu kompetisi. Mereka yang masih gagal memperbaiki pil obat sebelum semua pasir di gelas jam jatuh juga akan gagal. Apakah kalian semua mengerti? FAMA berkata sambil tersenyum. Iya. Suara yang diproyeksikan ke depan dari tanah di bawah seperti guntur teredam yang meraung ke atas. Karena sudah seperti ini, maka putaran pertama ujian sekarang akan dimulai. FAMA perlahan mengangkat telapak tangannya sambil tersenyum. Dia tiba-tiba mengayunkannya ke bawah. Pada saat ini, ribuan api tiba-tiba muncul di tanah terbuka yang luas seperti kembang api. Pemandangan spektakuler menyebabkan darah berapi-api orang mendidih. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.